Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aji Heru Muslimin selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik terpadu. Perkenalkan, nama saya Pupu Dwi Lestari dengan NIM 23011000117. Sebelumnya, izinkan saya memaparkan presentasi yang berjudul Model Pembelajaran Webert. Pengertian. Model pembelajaran Webert adalah pendekatan tematik terpadu yang menggunakan satu tema utama untuk mengaitkan berbagai mata pelajaran. Tema tersebut dikembangkan menjadi subtema yang relevan, sehingga siswa dapat belajar secara menyeluruh dan melihat keterkaitan antar konsep. Model ini mendorong pembelajaran aktif, menyenangkan, dan membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, jadi melaksanakan pembelajaran yang terpadu, untuk menerapkan model ini, guru perlu melakukan langkah-langkah, di antaranya pemilihan tema. Pemilihan tema memiliki tema yang relevan dan menarik, yang dapat mengaitkan berbagai mata pelajaran. Selanjutnya ada mengembangkan subtema. Mengidentifikasi subtema yang dapat dieksplorasi lebih lanjut dan yang memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang studi. Selanjutnya, perencanaan aktivitas belajar. Nah, aktivitas belajar yaitu merancang aktivitas belajar yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi tema dan subtema secara mendalam, menggunakan pendekatan yang interaktif dan berpusat pada siswa. Selanjutnya, kolaborasi antar guru, melibatkan guru dari berbagai mata pelajaran untuk bekerja sama dan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang terpadu. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran Webert. Yang pertama, berpusat pada siswa. Model pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar, yaitu guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan kemudahan dan membimbing, membantu siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Nah, guru mendukung siswa dalam menemukan informasi, mengajukan pertanyaan, dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri, sehingga siswa memiliki peran aktif dalam proses belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Nah, memberikan pengalaman langsung dalam model pembelajaran Webit itu yaitu siswa dihadapkan pada pengalaman nyata dan konkret yang menjadi dasar untuk memahami konsep-konsep yang lebih abstrak. Pengalaman langsung ini bisa berupa eksperimen, pengamatan, proyek, atau kegiatan lapangan yang relevan dengan tema yang dipelajari. Nah, dengan menghadapi situasi nyata, siswa dapat menghubungkan teori dengan praktik dan memperdalam pemahaman mereka. Yang ketiga, pemisahan materi pelajaran yang tidak begitu jelas. Nah, karakteristik model pembelajaran Webert ini memisahkan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, yaitu memungkinkan pembelajaran yang lebih holistik, di mana berbagai konsep dari mata pelajaran yang berbeda dan disajikan secara terintegrasi dalam satu tema yang menyeluruh. Siswa belajar untuk melihat keterkaitan antara konsep dan memahami materi dalam konteks yang lebih luas. Pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas yaitu
pada tema-tema yang relevan dan dekat dengan kehidupan siswa, bukan pada pemisahan mata pelajaran secara kaku. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pendekatan ini menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran dengan cara siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh dan interaktif. Misalnya, tema lingkungan hidup dengan mencakup aspek biologi, geografi, dan ilmu sosial, sehingga siswa mendapat pemahaman yang komprehensif dan membantu mereka dalam memecahkan masalah sehari-hari. Yang kelima, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Webet dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik, minat, dan bakat setiap siswa. Guru memberikan penilaian yang mencerminkan kemampuan individu dan memperhatikan perbedaan unik di antara siswa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya dan merasa dihargai dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Nah, proses pembelajaran dalam model Webert ini dirancang untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan kondusif bagi siswa. Prinsip belajar sambil bermain diterapkan untuk menjaga minat dan motivasi siswa, serta membuat mereka merasa nyaman dan terlibat dalam kegiatan belajar. Guru menciptakan dan guru menciptakan lingkungan kelas yang interaktif dan penuh semangat, sehingga siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Nah, dengan karakteristik ini, model pembelajaran Webert bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara yang lebih holistik, relevan, dan berpusat pada siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Webert atau jaring laba-laba. Kelebihan dari pembelajaran model Webert tersebut yaitu yang pertama, penyeleksian tema sesuai dengan minat siswa. Nah, di sini memilih tema yang sesuai dengan minat siswa dapat meningkatkan motivasi belajar untuk belajar. Ketika siswa tertarik pada tema yang diajarkan, mereka akan lebih antusias dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Motivasi intrinsik yang tinggi ini mendorong siswa untuk lebih bersemangat dalam mengeksplorasi materi dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Nah, yang dimaksud dengan model Webert memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur sehingga lebih mudah diimplementasikan oleh guru yang belum berpengalaman. Nah, di sini guru dapat mengikuti langkah-langkah yang lebih ditentukan dalam memilih dan mengembangkan tema serta merancang aktivitas pembelajaran yang terkait. Dan pendekatan ini menyediakan panduan yang membantu guru dalam merancangkan dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Yang ketiga, memudahkan
Perencanaan. Dengan menggunakan tema sebagai pemandu utama, perencanaan pembelajaran menjadi lebih sederhana dan terfokus. Guru di sini guru dapat merancang aktivitas belajar yang terintegrasi dan relevan dengan tema yang dipilih, mengurangi eh, mengurangi kebingungan dalam menghubungkan berbagai mata pelajaran, dan perencanaan yang terpusat pada tema juga memungkinkan guru untuk mengatur materi dan kegiatan secara lebih sistematis. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Pendekatan tematik yang digunakan dalam model Weber dapat memotivasi siswa karena mereka belajar melakukan topik yang menarik dan relevan dengan kehidupan mereka. Pembelajaran yang kontekstual ini membantu siswa eh, memiliki membantu siswa melihat manfaat praktis dari apa yang mereka pelajari, sehingga meningkatkan keterlibatan dan minat mereka dalam proses belajar. Yang kelima, memudahkan dalam melihat keterkaitan kegiatan dan ide-ide berbeda. Nah, model Weber membantu siswa dalam melihat keterkaitan antara berbagai kegiatan dan ide-ide dari mata pelajaran yang berbeda. Dengan menggunakan tema sebagai penghubung, siswa dapat memahami bagaimana sih konsep-konsep yang dipelajari saling berhubungan, sehingga memahami mereka menjadi lebih holistik dan komprehensif. Nah, kekurangan model pembelajaran Weber ini, yang pertama, sulit dalam menyeleksi tema. Menentukan tema yang tepat dapat menjadi tantangan, karena tema tersebut harus relevan, menarik, dan memiliki keterkaitan dengan berbagai mata pelajaran. Proses seleksi ini memerlukan pertimbangan yang matang agar tema yang dipilih dapat mencakup semua aspek pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua, cenderung merumuskan tema yang dangkal. Nah, cenderung merumuskan tema yang dangkal, ada risiko bahwa tema yang dipilih mungkin terlalu dangkal atau umum, sehingga tidak memberikan kedalaman yang diperlukan untuk eksplorasi akademis yang mendalam. Eksplorasi akademis yang mendalam. Tema yang dangkal bisa membatasi pengembangan konsep yang kompleks dan mendalam, yang penting untuk pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Nah, dalam pelaksanaan model Weber, ini ada kecenderungan bagi guru untuk lebih fokus pada pelaksanaan kegiatan daripada pengembangan konsep. Meskipun kegiatan penting untuk keterlibatan siswa, penekanan yang berlebih pada kegiatan bisa mengabaikan pentingnya pemahaman konsep yang mendalam dan kritis. Yang terakhir atau yang keempat, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pelajaran. Model Weber memerlukan keseimbangan yang baik antara kegiatan praktis dan mengembangkan materi pelajaran. Guru harus memastikan bahwa setiap kegiatan tidak hanya menyenangkan tetapi juga mendukung tujuan pengembangan yang lebih besar, yaitu
pemahaman konsep secara mendalam. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa siswa mendapat pengalaman belajar yang menyeluruh dan bermakna. Nah, dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini, guru dapat lebih bijaksana dalam merancang dan mengimplementasikan model pembelajaran Webert, pendekatan yang tepat, dan penyesuaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan konteks kelas dan kebutuhan siswa akan membantu mengoptimalkan manfaat dari model pembelajaran ini. Selanjutnya, implementasi. Nah, di sini saya menyangkut tema keluargaku yang terdiri dari berapa mata pelajaran, dari IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan. Nah, keterkaitan ini misalnya IPA. IPA mengamati pertumbuhan dalam keluarga. Nah, di sini siswa menceritakan atau mengamati dan memberikan makna pada hasil pengamatan mereka mengenai bagian-bagian tubuh seperti mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan gigi. Keterkaitan dengan matematika yaitu menghitung jumlah anggota keluarga. Menghitung jumlah anggota keluarga. Nah, di sini yang dimaksud menghitung jumlah anggota keluarga yaitu siswa menghitung jumlah anggota keluarga secara urut dan membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, keterkaitan dengan bahasa Indonesia, keterampilan membaca dan menulis dengan tema keluarga. Siswa dapat mengenali huruf-huruf dan membacanya sebagai suku kata, dan kalimat sederhana. Nah, keterkaitan yang terakhir dengan kewarganegaraan yaitu nilai ketertiban, kasih sayang, dan menghormati dalam keluarga. Nah, di sini siswa berdiskusi mengenai kasih sayang dalam keluarga dan mengidentifikasi perbedaan jenis kelamin. Dengan langkah-langkah ini, model pembelajaran Webert dapat diterapkan secara efektif di sekolah dasar, membantu siswa untuk belajar secara holistik dan terintegrasi. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari model pembelajaran Webert ini merupakan pendekatan tematik yang mengaitkan berbagai mata pelajaran melalui satu tema utama. Pendekatan ini berpusat pada siswa memberikan pengalaman langsung, bersifat fleksibel, dan menyenangkan. Model ini memungkinkan pembelajaran yang integratif dan kontekstual, membantu siswa memahami materi secara menyeluruh serta mengembangkan potensi, minat, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kemampuan guru dalam memilih tema yang tepat dan merancang pembelajaran secara terpadu. Nah, di sini guru harus
memahami dan memilih tema utama yang esensial dan memiliki keterkaitan materi yang bisa dipadukan secara metodologis. Kejelian guru dalam memilih dan memilah tema serta pokok bahasa yang relevan sangat penting, karena tema utama tersebut akan disebarkan ke dalam berbagai mata pelajaran. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang kreatif dari guru untuk memastikan bahwa setiap aspek pembelajaran terintegrasi dengan baik, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf jika pemaparannya kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.